Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Adranto dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Hukum. Pada video kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan laut lepas berdasarkan peraturan UNCLOS 1982, merespon terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh tentara negara Indonesia Angkatan Laut di laut lepas sah atau tidak menurut hukum laut internasional. Salah satu yang dibahas dalam Konvensi Hukum Laut 1982 adalah laut lepas. Laut lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam zona eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman negara-negara kepulauan. Sangat jelas bahwa laut lepas merupakan wilayah laut yang tidak merupakan wilayah teritorial dari suatu negara. Laut yang tidak merupakan wilayah teritorial dari negara manapun, maka laut lepas merupakan laut yang bebas atau dikenal dengan istilah res nullius, di mana laut merupakan wilayah perairan yang tidak dimiliki oleh siapapun, yang artinya laut lepas dapat dimanfaatkan oleh setiap negara, baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai. Tetapi pemanfaatan laut lepas hanya untuk kepentingan damai dan tidak ada suatu negara yang boleh mengklaim bagian laut lepas menjadi miliknya. Ada beberapa di bawah kedaulatannya, miliknya ada berada di bawah kedaulatannya. Hukum laut di laut lepas diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, bagian 7 pasal 86 sampai 180. Menurut Konvensi Hukum Laut Lepas 1982, bagian 7 pasal 87, kebebasan laut lepas itu meliputi: pertama, ini ada kebebasan berlayar, penerbangan, memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan, kebebasan menangkap ikan, kebebasan riset ilmiah, itulah kebebasan yang ada di dalam konvensi atau UNCLOS 1982. Selain memberikan kebebasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, UNCLOS 1982 juga memberikan pengecualian terhadap kebebasan tersebut, di mana setiap negara bebas memanfaatkan laut lepas, tetapi tidak boleh melakukan tindakan ilegal, melanggar hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, yang dalam penerapannya sering dilanggar oleh negara-negara di dunia. Terdapat beberapa pengecualian kebebasan laut lepas seperti larangan perbudakan, pembajakan, perdagangan obat-obat narkotika dan bahan psikotropika, dan pencemaran lingkungan laut. Maka setiap negara, baik negara berpantai dan tidak berpantai, mempunyai kewajiban untuk dapat bekerja sama dalam menumpas segala bentuk penyalahgunaan kebebasan di laut lepas, khususnya perbudakan dan pembajakan, yang merupakan tindakan tidak terpuji yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak asasi manusia, dan kiranya setiap negara itu bisa saling membantu dan memelihara wilayah laut lepas agar laut lepas tidak keamanannya itu tetap terjaga, terpelihara dengan baik tanpa adanya pencemaran yang dapat merusak lingkungan laut. Dalam aspek larangan perbudakan, pelindungan hak asasi manusia ditegaskan dalam pasal 99 UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS 1982, tentang larangan pengangkutan budak atau budak melalui laut. Berdasarkan pasal tersebut juga, setiap negara tuh mempunyai kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mencegah dan menghukum setiap pengangkutan budak yang menggunakan kapal laut. Ketentuan ini juga tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945
dan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, bahkan larangan perbudakan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional seiring dengan ditetapkannya berbagai peraturan tentang larangan perbudakan hampir seluruh negara di dunia. Sebagai contoh, kita ambil dari pemerintah Amerika Serikat, itu pada tahun 1907 telah melarang transportasi perdagangan budak melalui Activity Prohibiting Importation of Slaves 1807. Semenjak peraturan itu berlaku, kapal-kapal Angkatan Laut Amerika itu aktif menyisir kapal-kapal laut yang teridentifikasi mengangkut budak yang melintas di wilayahnya. Peraturan serupa mulai marak diadopsi oleh negara-negara di benua Eropa pada pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20. Selain itu, larangan perbudakan juga telah diperkuat dalam putusan European Court of Human Rights atau ECHR dalam Case of Dominici and Others France. Dalam kasus ini menyoroti pemaknaan domestic legality. Dan terkait dengan pertanyaan yang saya sebutkan sebelumnya, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan, bahwa negara Indonesia atau tentara negara Indonesia, Angkatan Laut yang menangkap pengangkutan perbudakan di laut lepas itu sah menurut United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 berdasarkan pasal 99 UNCLOS dan kebiasaan internasional, serta bahwa negara-negara serta pengecualian di dalam UNCLOS bahwa negara-negara berpantai dan tidak berpantai itu mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dalam menumpas segala bentuk penyalahgunaan, salah satunya yaitu adalah perbudakan di laut lepas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.